selamat datang di podcast intelektual yang diadakan Green Force UNJ. Saya Zurel Arya Aditya Buditomo dan senang sekali bisa bersama Anda hari ini dalam diskusi yang sangat relevan dan menarik, yaitu menuju 100 hari Presiden Prabowo. 100 hari pertama seorang presiden sering dianggap sebagai periode yang menentukan di masa ini. Masyarakat mengukur keseriusan, prioritas, dan arah pemerintahan baru. Presiden Prabowo dengan latar belakang yang kuat di bidang pertahanan dan politik telah menjadi sorotan sejak hari pelantikannya. Dalam podcast ini, kita akan mengupas apa saja langkah yang sudah diambil, tantangan yang dihadapi, dan apa harapan kita sebagai rakyat Indonesia. Untuk mendiskusikan hal ini, kita telah mengundang Bang Izam Komaruzaman, seorang jurnalis yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang kebijakan dan arah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam episode ini, kita akan membahas beberapa isu penting, seperti prioritas kebijakan awal, janji kampanye yang sudah mulai dijalankan, serta bagaimana pemerintahan ini menjawab tantangan di sektor ekonomi, politik, dan juga sosial. Jangan lewatkan karena diskusi kita juga akan menyoroti reaksi publik dan proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Untuk Anda yang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap terlibat dengan meninggalkan komentar, pendapat, atau pertanyaan melalui platform Instagram dan YouTube dengan username GreenForceUNJ. Kami ingin mendengar apa yang Anda pikirkan tentang 100 hari pertama ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita dengan Bang Izam. Gimana kabarnya Bang Izam? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya hari ini Bang? Ya, agak pening ya mikirin negara sebenarnya. Oke, betul. Karena memang hari ini sangat-sangat menarik ya Bang ya diskusi kita. Betul. Yaitu diskusi mengenai masalah negara. Jadi apa sih pandangan Abang tentang hari ini, awal pemerintahan Presiden Prabowo, apa yang menjadi sorotan Anda? Ya, oke. Terima kasih Zuril. Mungkin kalau aku ya secara pribadi menyoroti 100 hari Prabowo itu dalam beberapa hal, beberapa aspek, terutama beberapa janji kampanye yang sudah dia coba lakukan. Misalkan makan bergizi gratis yang sangat-sangat sedang disorot publik lah. Terdapat berbagai macam kontra di situ. Bagiku 100 hari ini semacam kayak ya udah nggak ada hal yang begitu wow dari pemerintahan Prabowo, nggak ada hal yang begitu bisa untuk diakui publik secara luas. Dan kalaupun nanti kita bicara soal lebih rincinya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih rincinya ya. Betul. Ya cuman tadi bagiku nggak ada satupun hal yang benar-benar wow di mata publik atau di mata saya pribadi gitu loh dari pemerintahan Prabowo ini. Itu sih kalau dari awalnya ya sebagai pengawal ya. Terima kasih Bang Izam. Kita sudah meriset dan juga data nih Bang, dari sumber data pidato pelantikan Presiden Prabowo dan juga dokumen RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional nih Bang, atau pernyataan resmi dari kementerian bahwasanya fokus awal Presiden bisa meliputi pengendalian inflasi atau target inflasi tahun 2025 itu diproyeksikan di bawah 4% nih Bang. Nah, dan juga peningkatan belanja sektor strategis seperti kesehatan dan juga pendidikan. Menurut Abang, sektor apa yang akan menjadi fokus utama? Apakah ekonomi, pertahanan, pendidikan, atau kesehatan di dalam 100 hari pertama ini? Ya, kalau dilihat-lihat apa yang coba dilakukan Prabowo, dia lebih ke arah hal yang sifatnya pendidikan dan juga hal-hal yang sifatnya sosial sebenarnya. Untuk dibandingkan hal-hal yang strategis yang lainnya. Terbukti di awal MBG itu kita lihat. Di awal itu kan disebutkan dana yang dibutuhkan itu 71 triliun. Nah setelah itu Zulhas sempat juga memberi pernyataan bahwa sekitar 420 triliun dibutuhkan untuk makan bergizi gratis. 420 triliun Zuril, coba bayangin. 420 triliun itu sebanyak apa? Sangat gitu? Besar ya. 10% anggaran negara hanya untuk MBG saja. 12% lah itu hitungannya. Dan menarik juga sih Bang, apakah menurut Abang dengan total dana seperti itu dari sektor kita contoh sebagai negara Indonesia yang notabene ini adalah negara besar, apakah target presiden seperti itu adalah langkah yang rasional atau realistis atau itu hanya idealis mata? Seperti apa nih Bang? Bagiku sih ini mungkin lucu-lucuan aja ya. Cuman bagiku gini, itu kayak semacam janji yang memang sulit sekali akan direalisasikan, tapi karena itu sudah terucap maka dia harus direalisasikan. Betul sekali. Itu yang aku juga mungkin Menkeu Sri Mulyani sudah memberikan warning kepada Prabowo bahwa itu nggak mungkin dilaksanakan karena itu tidak rasional sama sekali. 420 triliun itu digunakan hanya untuk makan sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan kalau misalkan mau membangun Indonesia ibaratnya 420 triliun itu bisa digunakan untuk menggratiskan pendidikan tinggi, menengah hingga dasar dari ujung Sabang sampai Merauke, teman-teman.
berarti sangat luas sekali dimensinya ya Bang ya. Iya, 420 triliun itu duit Benar, yang sangat benar, benar. besar. Dan mungkin menurut Abang apakah ini sebuah langkah strategis dari seorang presiden yang memiliki background yang cukup mentereng lah di dunia pertahanan nasional atau seperti apa? Apakah balik lagi itu hanya idealisme mata seorang presiden yang mungkin hanya ingin menarik suara 58% atau seperti apa nih, Iya, Bang? iya, paham. Aku paham, mungkin pola pikir Prabowo bagiku kalau dilihat dari janji-janji yang sudah dia ucapkan Ya. itu lebih ke arah, eee, neo-orba. Aku nyebutnya neo-orba. Neo-orba. Apa tuh, Neo-orba Bang? gampangnya tuh ini hal-hal yang sama yang coba dilakukan oleh Orde Baru. Hmm, Misalkan swasembada pangan, berapa kali Prabowo menyebutkan hal itu. Hmm. Tapi bagaimana caranya melakukan swasembada pangan itu? Cara Prabowo adalah melakukan cetak sawah oke. dengan perspektif korporatisme. Jadi Korporatisme. padahal kalau teman-teman mau membicarakan itu lebih jauh lagi atau Prabowo ingin membicarakan itu lebih jauh lagi. Kita udah punya reforma agraria, reforma Ya. agraria yang bisa itu ditegakkan gitu loh. Bahwa kepemilikan lahan dulu, baru habis itu kita ngomongin soal pangan atau apa segala. Masalahnya petani kita nggak punya lahan. Oke. Tapi terus cetak sawah. Perspektifnya adalah dengan perusahaan besar yang menaungi cetak sawah itu. Oke. Dan itu juga problematik karena akan menciptakan satu homogenitas pangan, Homogenitas pangan. beras. Oke, beras. Kita ngomong-ngomong mengenai reformasi agraria yang dimana ini akan menyenggol ke dalam sektor juga pertanaman ya Bang ya. Di sini kami juga udah meriset nih Bang, bahwasanya dari sumber data manifesto kampanye Presiden Prabowo dan laporan kinerja 100 hari Presiden sebelumnya itu bisa menjadi pembanding. Di mana janji Prabowo ini terkait subsidi pupuk sebesar 30 triliun. Ini adalah nominal dan juga target pertumbuhan ekonomi mencapai 6% per tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapakah realistis janji kampanye yang beliau ucapkan ini akan direalisasikan dalam 100 hari untuk mencapai subsidi pupuk sebesar 30 triliun dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% per tahun, Bang? Ya, oke, Zuril. Mungkin bisa dicek datanya lebih rinci lagi ya. Cuman aku nggak terlalu apal datanya. Tapi aku mau menggarisbawahi di sini adalah soal masalah pertanian atau masalah swasembada pangan itu. Paradigma yang dipakai Prabowo itu salah. Oke. Paradigmanya salah. Bahwa itu cuman mempercepat saja. Ibaratnya begini. Kita kemarin juga sempat Prabowo ngomong mengganti hutan dengan sawit. Ya. Pangan beras, swasembada pangan, Oke. swasembada beras. Apa sih problemnya monokultur ini, monokultur menjadi beras ini? Ya problemnya adalah itu sangat rentan ketika kita mengalami krisis. Oke. Terus yang kedua adalah tanah kita itu tanah yang sangat apa ya? Sudah sering sekali dimakanin oleh pupuk-pupuk kimia. Korporatisme ala Prabowo ini memang meningkatkan produksi, tapi tidak berkelanjutan. Ini sama seperti revolusi hijau yang dicanangkan oleh Soeharto waktu tahun 70-80-an itu. Revolusi hijau Soeharto itu bisa dicek ya teman-teman. Revolusi hijau itu. Makanya aku bilang tadi di awal, pemerintahan Prabowo ini mirip dengan apa yang terjadi di Orba sebenarnya. Dan apa gagasan-gagasan yang dia coba canangkan itu hampir semuanya mirip gitu loh. Revolusi hijau, mau mengadakan pilkada tidak langsung, terus juga filantropisme kayak semacam makan bergizi gratis, itu hal-hal yang disukai oleh Soeharto. Toh kita kok jadi presiden cuma maunya ngasih makan siang aja gitu. Lalu bagaimana pendapat Abang mengenai jika memang rencana ini yang dirancang oleh seorang presiden ini berarti tidak berkontinuitas dan sustainable ya? Berarti tidak akan berkelanjutan ke depannya. Betul. Karena kita dalam dunia yang sudah sekarat, Zuril. Kita dunia yang sedang sekarat. Kita memang mau mencoba untuk mencapai 2045 misalkan. Tapi dengan cara yang seperti ini, misalkan sawit itu dijadikan hutan dijadikan sawit. Terus juga kita mau mencetak sawah segala macam peningkatan produktivitas dengan perspektif yang salah, paradigma yang salah, paradigma korporatisme yang akhirnya juga enggak sejahterakan warga lokal. Ya buat apa gitu loh. Oke, berarti bisa dibilang bahwasannya roadmap yang sudah dia analisa oleh Abang ini menurut Abang sangat belum realistis atau masih ingin mencapai realistis 1 sampai 100? Saya melihat kalau dari sampai saat ini ya kebijakan polisi pemerintahan Prabowo sama sekali tidak mencerminkan satu bentuk optimisme di diri saya sendiri selama nanti 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Dan itu sebenarnya hal yang sangat wajar gitu loh.
Karena kita ngelihat apa yang terjadi di MBG, makan bergizi gratis Ya. yang sudah sangat terlihat banyak komplainnya seperti makanan penjara dan segala macamnya. Ya itu nggak mencerminkan optimisme untuk 4 tahun 5 tahun ke depan. Apalagi sekarang kita hanya masyarakat kita kalau dilihat itu semuanya berfokus pada hal yang sifatnya gosip politik atau Ya. segala macam. Itu yang membuat saya juga aduh, mana saya Ya. nggak bingung optimismenya harus di mana. Betul. Berarti ini akan membangun sebuah narasi-narasi bagaimana ya, jika kita memang menganalisa dengan nalar, justru ini adalah sebuah pesimisme atau bagaimana, apakah ada langkah konkret dari pemerintah bahwasanya ini bisa direalisasikan karena dia sudah terucap seperti dari poin pertama. Iya ya. Kalau menurut saya ya udah ini karena sudah mulai terucap ya sudah dilaksanakan Laksanakan saja lah Itu ya. contohnya di Oke. MBG ya makan bergizi Ya. gratis ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana nanti teknis itu akan berjalan sepertinya, Iya. apakah ini efektif atau tidak. Baik, kita akan ke topik berikutnya, bagaimana pandangan Abang seorang Presiden Prabowo membangun konsolidasi politik dengan koalisi pendukung. Bahwasanya kita telah mencari datanya, saat ini koalisi Prabowo didukung oleh mayoritas partai di DPR nih Bang, dengan kekuatan lebih dari 60% kursi. Bagaimana pendapat Abang dengan strategi dari menjaga koalisi dan juga konsolidasi politik? Ya, jujur ini sangat hal yang sudah kita lihat di 4 tahun periode kedua Jokowi Oh ya. dengan koalisi yang sangat gemuk lalu berulang lagi sekarang. Ya. Apa yang disebut Prabowo sebagai demokrasi gotong royong, demokrasi ala Indonesia dan segala macamnya, bagi saya itu hanya bullshit saja, dan saya tidak menyalahkan ini sepenuhnya ke pemerintahan Prabowo sebagai presiden, karena presiden memang secara naluriah ingin semua orang itu masuk ke dalam pemerintahan dia karena itu menguntungkan bagi dia. Oh, sepakat. Cuman ini kan nanti akan berefek kepada pembagian kekuasaan, pembagian kue-kue, Oke, kue-kue aja. keuntungan. Yang itu yang nantinya semakin banyak tikus dalam satu lumbung, ya makin habis juga padi di dalam lumbung itu gitu loh. Oke. Makin cepat habis padi gitu. Nah, dari Prabowo ya, saya tidak menyalahkan Prabowo, saya justru menyalahkan partai-partai politik yang ada. Gitu. Partai politiknya. Partai politik yang ada, yang dimana mereka tidak memiliki sikap jelas dalam 5 tahun belakangan ya, dalam 4 tahun periode Jokowi sebelumnya, 5 tahun periode Jokowi sebelumnya, dan sekarang Prabowo, partai politik itu tidak memiliki arah yang jelas dan justru kecenderungannya hanya pragmatis saja. Ya, tapi sebenarnya seiring pergeseran zaman, apakah sudah sewajarnya gak sih Bang, bahwasanya partai itu sudah mulai pragmatis dan sekarang memang ingin masuk ke dalam pemerintahan? Saya tidak mengatakan harus begitu ya. Partai politik kita kenapa dia pragmatis? Karena tadi sistem politiknya sudah sangat buruk, sangat bobrok. Ya. Gara-gara apa? Termasuk salah satunya politik uang itu sudah merajalela. Oh, ya. Otomatis partai membutuhkan lebih banyak resource, lebih banyak sumber daya untuk dia menggait suara, Betul. untuk dia masuk ke dalam parliamentary threshold. Kalau Yeah. dia nggak masuk ke parliamentary threshold, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dan salahnya lagi, sistem politik uang yang jadi lingkaran setan itu terus dilanggengkan. Ya. Bahkan saya sempat waktu itu berbicara dengan beberapa politisi, mereka sendiri mengeluh gitu loh. Karena ada inflasi dalam politik uang itu. Oh, ada inflasi di dalam politik uang Dulu tersebut. 2014 mungkin 50.000 masih boleh. Sekarang minimal 150 sampai 200.000 per orang. Oh, oke. Berarti Itu kan ada inflasi juga, dan itu yang sebenarnya mereka keluhkan. Cuman tadi tidak ada yang berani untuk mengambil langkah untuk memutus rantai politik uang Oke. itu secara mikro ya. Secara mikro, sistem betul. politiknya itu ya, sistem politiknya membusuk tuh secara mikronya di situ. Ya cuman secara makro kita bisa lihat lah di undang-undang ada parliamentary threshold yang Ya. membatasi partai politik, ada undang-undang parpol yang menyulitkan masyarakat untuk membuat partai politik sendiri. Ya. Yang dimana kalau kita harus membuat partai ya harus membutuhkan dana yang besar. Betul. Otomatis kita harus merapat kepada cukong-cukong, oligark dan konglomerat itu, yang dimana dia mempunyai kepentingan. Maka dari itu kepentingan rakyat sendiri itu akan selalu terabaikan. Dan menurut Abang, apa keputusan yang terbaru mengenai dia menghapus 30% threshold adalah langkah yang bagus? Itu adalah langkah yang bagus, dan saya malah sempat dengar salah satu Mas Yusril kalau nggak salah sempat berbicara bahwa kemungkinan parliamentary threshold juga akan dihapus ketika presidential threshold dihapus juga, dan itu sangat-sangat baik bagi saya ya, untuk demokrasi kita ya. Kalau presidential threshold ya itu cukup membantu
untuk menghindari koalisi-koalisi gemuk yang terjadi hari ini gitu. Ya. Dan saya malah ingin tadi revisi UU Parpol sekalian, revisi parliamentary threshold ya sekalian juga. Oke. Baru di situ gerakan rakyat yang berfokus memang tidak dekat dengan konglomerat, gerakan buruh dan segala macamnya bisa untuk masuk dalam partai ke dalam parlementer itu sendiri, ke politik parlementer itu sendiri. Dan jika memang putusan MP untuk menghapus parlementer 30% threshold ini sudah menjawab bagaimana para aspirasi rakyat, apakah ini akan memunculkan bahwasanya koalisi Prabowo akan keluar nantinya, Bang? Di 2029 mungkin ya. 2029. Kalau menurut saya ya, karena melihat apa yang terjadi hari ini, saya merasa kalau ini terus berulang di 2000 sampai 2029, blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo lewat policy yang mereka ciptakan, ya mereka akan mau nggak mau harus berpecah diri dari Prabowo. Betul. Dan disitulah mungkin kesempatan jika ada oposisi partai hari ini gitu loh. Jika ada oposisi partai hari ini. Di mana di tengah koalisi Presiden Prabowo ini yang sangat gemuk, sebenarnya apa tantangan utama dalam menjaga harmoni politik di tengah beragamnya nih, Bang? Pandangan partai koalisi yang sangat gemuk ini apa sih, Bang? Sebenarnya tantangan utama. Kalau misalkan memang di dalam putusan MK ini 30% threshold ini sudah dihapus, namun jika koalisi ini terlalu gemuk kan berarti mengecilkan oposisi. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada konflik internal di dalamnya. Betul. Dan apa sebenarnya pandangan Abang sebagai seorang Presiden Prabowo, dia harus bisa menjaga harmoni di dalam koalisi yang sangat gemuk ini dan sangat beragam tentunya. Ya, mau nggak mau ya harus tetap menjaga kestabilan pembagian keuntungan yang sama. Oke. Itu saja paling ya. Paling pembagian keuntungan sama-sama yang sama. enak nih berarti ya, Bang. Sama-sama enak. Sangat-sangat menarik jawabannya. Sama-sama seperti zaman Presiden Jokowi, pembagian keuntungan harus sama. Oke, betul, supaya ya nggak ada kecemburuan sosial satu sama lain ya, Bang. Dan ya? harus ada harus megang kartu as satu sama lain. Iya, sepakat. Ini yang menjadi gimana ya? Mungkin bisa dibilang busuknya politik atau apa nih, Bang, sebenarnya? Sehingga kita mempunyai kartu as masing-masing sehingga kita bisa saling mengendalikan. Oh ya, itu saya tidak membicarakan itu sebagai busuknya politik ya. Karena politik memang seperti itu. Memang seperti itulah Memang ya cara seperti bermainnya ya. Moral dalam politik ya berbeda dengan moral kehidupan pada umumnya tentu. Sepakat. Inilah yang harus teman-teman dan juga pendengar pahami bahwasanya kita tidak bisa mengompar moral manusia dalam kehidupan nyata dan politik itu sangat berbeda sekali. Tapi ngomong-ngomong mengenai stabilitas politik, saya penasaran nih, Bang, dengan ekonomi pasca pandemi. Kita sudah memasuki 2025, 4 tahun setelah kita pandemi COVID-19, di mana ekonomi sedang dipertaruhkan lah oleh Presiden Jokowi. Lalu menurut Abang langkah konkret apa nih, Bang, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan? Di mana Presiden Prabowo ini pernah berkata di data yang pernah kita lihat, dia mempunyai target dari ini ya. Presiden Prabowo ini mempunyai komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dan juga dia ada target transisi energi dengan pembangkit listrik tenaga surya mencapai 23% dari lautan energi pada 2025. Gimana penanganan, Bang? Satu-satu dulu ya, yang soal pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Satu hal yang harus digarisbawahi, ini terjadi setelah pandemi COVID, artinya zaman Jokowi. Kita mengalami satu fenomena yang dinamakan deindustrialisasi. Deindustrialisasi. Nah, mungkin dalam fenomena mikronya, Zuril atau teman-teman yang lain gitu, sempat suka ngelihat di jalan-jalan itu semakin banyak orang jualan. Iya. Makin banyak orang jualan es teh, 5 Ya. ribuan. Itu kalau misalkan kita tarik lebih jauh ya, itu bukan hanya soal masalah orang nyari duit atau orang nyari part time atau apa segala macam. Itu merupakan satu gejala deindustrialisasi. Di Karawang itu sudah terjadi. Banyak PHK terjadi, industri yang mati, industri-industri manufaktur itu terkikis rasio ekonomi terhadap PDB-nya itu terkikis di industri manufaktur yang dulu waktu zaman Orba kita leading di manufaktur. Cuman itu semakin lama semakin menurun. Dan itu juga termasuk penurunan angka serapan kerja di industri-industri besar. Itu berefek ke tadi teman-teman kalau ngelihat banyak orang jualan atau segala macam itu mungkin itu salah satunya gara-gara banyak pabrik-pabrik yang menutup pekerjaan. Padahal kalau misalkan kita berpikir logis, kehadiran satu perusahaan, satu pabrik di satu daerah itu nggak cuman menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja di luar gitu, di luar dari pabrik itu sendiri.
dagangan makin rame, apa makin rame. Nah, ketika merekanya shutdown, pabriknya shutdown, otomatis orang-orang ini akan mencari hal yang lain. Makanya aku kalau ngobrol dengan teman-teman pedagang, aku selalu berkelakar lah. Sekarang dulu orang yang belinya banyak, penjualnya sedikit. Sekarang penjualnya banyak, yang belinya nggak ada gitu loh. Jadi mereka juga mengalami penurunan omset kalau misalkan itu misalkan di konteksnya Bekasi ya, di mana kota industri ya. Itu hampir tiap sudut Bekasi mungkin ya. Aku dapat keluhan kayak gitu. Pasti orang-orang dagang itu mengalami penurunan omset gitu loh. Dan itu harus dibaca secara besar di industrialisasi itu karena akan berpengaruh kepada lulusan pendidikan tinggi atau lulusan pendidikan SMA SMK. Angka serapannya makin berkurang dong kalau misalkan investor itu makin sedikit atau manufaktur industri itu makin lama makin shutdown gitu loh. Itu angkanya bakal semakin menurun dong. Perguruan tinggi deh misalkan. Kemarin salah satu teman saya juga sempat ada cerita lebih lucu lagi. Gimana tuh, Bang? Lulusannya UGM, salah satu univ top lah ya. Dia melamar di salah satu tempat kerja dan dia menerima gaji 500.000 dan dia mau gitu loh. Dan di situ banyak yang kayak gitu. Artinya kan pasar tenaga kerja Indonesia sudah kacau sekali. Bahkan lulusan universitas gitu loh, itu menerima gitu loh dengan uang sebesar receh itu 500.000. Ini bukan menghina ya, cuman efek domino. Itu sangat-sangat mengacaukan pasar tenaga kerja yang ada gitu loh. Harusnya itu nggak masuk situ. Bahkan 2 tahun yang lalu waktu saya masih SMK ya teman-teman. Sekitar 4 tahun yang lalu waktu saya masih SMK itu saya bertemu di tempat balai tenaga kerja itu seorang melamar kerja. Saya tanya, kamu lulusan apa? Abang lulusan apa? Dia bilang saya lulusan S1. S1, sarjana berarti. Kok masuk ke dalam rekrutmen yang dimana dia minimalnya SMK gitu. Operator produksi. Berarti kan ini sudah gejala yang lama. Pasar tenaga kerja yang udah cuman semakin lama semakin parah gejala deindustrialisasi itu. Gitu loh. Itu yang harus digarisbawahi. Dan tadi untuk soal masalah energi hijau, saya pikir Indonesia belum mau sepenuhnya untuk melepaskan dari batu bara, melepaskan diri dari batu bara. Berarti masih energi fosil yang kita andalkan. Betul, itu masih energi fosil. Dan apa yang dilakukan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih banyak ya kita bisa melihat motif politik lah. Masih banyak konglomerat batu bara itu di belakang para politisi yang ada sekarang. Betul. Itu konspirasinya begitulah teman-teman. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah transisi semu. Teman-teman pernah dengar geotermal kan? Ya, geotermal atau pembangkit listrik tenaga gas dan gas uap, PLTGU atau segala macamnya, yang dimana itu hanya mencoba mentransisikan atau semacam pengolahan batu bara cair. Ya. Itu kan hal-hal semacam itu yang dicoba untuk dilakukan pemerintah. Tapi apa yang disebut Zuril tadi yang soal masalah pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga angin atau apa yang memang direkomendasikan sebagai pengganti dan itu benar-benar hijau, green energy, itu jarang sekali, sangat minim. Jadi bagi saya itu transisi energi yang dari batu bara ke geotermal atau gas PLTGU itu cuman omon-omon aja teman-teman. Lalu menurut Abang bagaimana mengenai program strategi seperti hilirisasi mineral? Ya ini juga agak tricky ya. Agak tricky, betul. Hilirisasi nikel misalkan. Ya. Ada satu hal yang aku selalu pertanyakan ke teman-temanku atau teman diskusi yang lain gitu loh. Kenapa sih orang-orang kaya Indonesia kebanyakan bermain di sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan? Ibaratnya kapitalis yang ada di Indonesia itu lebih banyak bermain di sektor batu bara, nikel dan segala macamnya. Tapi tidak mencoba untuk merambah ke sektor lain. Baterai, pengolahan baterai atau apa segala macam. Gak pernah ada kepikiran untuk hal itu. Dan hilirisasi nikel itu akan sangat sulit kalau memang
transfer teknologi itu nggak pernah ada, dan itu yang bagiku salah satu poin penting yang sangat jarang sangat jarang difokuskan oleh orang-orang lokal, orang-orang kaya lokal. Itu adalah teknologi. Oke. Kita udah punya satu bentuk tingkat barang lokal dalam satu produk itu apa ya? Aku lupa namanya. Sekitar 70-80% itu harus dibuat di lokal, itu ada peraturannya. Tapi orang-orang kaya lokal itu nggak berani untuk masuk ke dalam sektor itu. Bahkan untuk meningkatkan teknologi untuk bisa bersaing melawan kapitalis global, kita orang-orang lokal itu nggak berani. Dia nggak berani. Bukan nggak bisa. Nggak berani. Nggak berani ya. Makanya aku bilang tadi, kapitalis yang ada di Indonesia itu merusak dan nggak sustain. Nggak sustain. Apa yang terjadi di misalkan Jerman, West Eropa Barat? Kapitalis sana sudah mulai berpikir bagaimana berganti dari batu bara menuju hal yang lebih hijau, lebih sustain. Di Indonesia kita masih mikirin nikel gitu loh. Gimana nikel, gimana batu bara, gimana ini, gimana itu. Kita masih berpikir eksplorasi, tahu yang di soal masalah di blok Medan di Papua, atau misalkan semacam Haji Isam yang membuka tambang baru gitu loh. Kenapa nggak berpikir untuk lebih maju lagi dibanding ngomongin tambang atau nikel atau apa? Kita bikin baterai sendiri lah. Gimana caranya? Itu dibikin sama konglomerat lokal gitu loh, baterai sendiri, agar kita bisa bersaing gitu loh. Berarti memang sebenarnya masalah SDM kita ini sudah sangat tertinggal jauh. Coba Zuril, kamu apa sih produk lokal kita yang bisa bersaing dengan produk global di Indonesia? Produk global. Iya. Mungkin kalau dari saya, dari teknologi yang sekarang ya, yang lagi di ini boleh? Boleh, silakan. Mobil? Apa? SMK yang sedang di SMK. Loh, bagaimana mobil SMK? Itu adalah proses yang sedang dioptimiskan di tahun ini. SMK itu apa? Dan sekarang bukan SMK, mobil dinas Prabowo waktu saat dilantik. Harimau Maung. Iya, yang akan diproyeksikan. Maung itu karoseri, bukan karoseri dia. Berarti mesinnya bukan dari lokal sendiri. Bukan. Mesinnya luar. Apa? Malaysia masih udah punya Proton. Korea punya Hyundai. Jepang banyak. Apa? Mobil enggak. Air kemasan deh. Air kemasan. Wah, saya belum kepikiran sih kalau ke situ. Danon, Aqua dikuasain. Tapi seharusnya di sektor air kita juga punya produk-produk lokal, Bang. Punya. Seperti Hess yang lebih murah lah. Gitu. Iya. Tapi gini loh. Yang aku satu hal di mana kapitalis konglomerat kita berhasil untuk bahasanya ya, kompetisi. Itu bukan di sektor teknologi atau manufaktur. Oke. Ada ban lokal. Karet kita berapa produksinya? Banyak. Bannya ada nggak yang produksi lokal? Gajah Tunggal. Loh, Veteran deal dari Indonesia, Bang. Gajah Tunggal bisa nggak bersaing dengan Achilles, Dunlop. Menurut saya masih ada jauh lah, Bang, untuk itu gitu loh. Nggak ada yang bisa kan? Nggak ada yang bisa pasti. Satu yang bisa, yang aku puji itu industri rokok. Dia yang paling bisa bersaing dengan industri rokok global. Pandangan baru sih ini. Bagaimana pendapat Abang mengenai industri rokok ini? Apakah harus kita naikkan? Enggak, maksudku gini. Artinya persaingan industri kita baru sebatas bisa di rokok saja. Kita bisa men-challenge global. Iya. Kita bisa Jarum Super, ibaratnya ya, sebutnya merek aja. Super bisa bersaing dengan Philip Morris. Sampurna Mil bisa bersaing dengan Jarum Super. Filter bisa bersaing dengan Sampurna Mil, Marlboro dan segala macam bisa. Tapi apa tadi Gajah Tunggal bisa bersaing dengan Dunlop atau Achilles? Kan jauh, sangat jauh. Berarti memang sebenarnya bagaimana caranya di Indonesia ini kita hanya baru bisa bersaing di rokok di tengah-tengah gempuran 5.0 malah. Sangat vertikal sekali. Minyak kita bisa nggak bersaing dengan Bimoli? Minyak lagi sangat sulit, Bang, kalau padahal situ. Tadi kita punya raw material itu banyak banget. Tapi kan tadi konglomerat aku langsung menyebutnya karakteristik konglomerat kita itu nggak berani untuk mengembangkan sesuatu. Oke. Dan justru
malah berfokus tadi ke hal yang sifatnya ekstraktif aja. Itu yang Ekstraktif. bikin nggak sustainable dan itu yang bikin aku pesimis sama Indonesia Oke. Emas 2045. Berarti memang seharusnya pemerintah ini harus mencanangkan bagaimana kita ini di luar ekstrafis ini ya, Ekstraktif. ekstra Ya. 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 Berarti bagaimana caranya dan ini bisa membuat kita ini bisa lebih bersaing lagi di kancah internasional. Satu hal ya bagiku ya, mungkin Prabowo atau pemerintahan selanjutnya gitu, atau selain Prabowo lah, itu jangan terburu-buru untuk membuka keran pasar bebas di Indonesia. Tapi kan itu sudah terlanjur, keran pasar bebas itu udah dibuka sebesar-besarnya. Iya. Dimana kesalahan pertama kita adalah pasar bebas dibuka. Itu zamannya Soeharto. Di saat konglomerat lokal belum mampu bersaing, otomatis kan banyak industri-industri global yang masuk ke dalam sini dan itu menguasai Indonesia itu sendiri gitu loh. Sangat menarik sih. Dan ini belum pernah terjawab di tahun-tahun sebelumnya. Era Presiden Jokowi, SBY? Nggak ada, buktinya dan tidak mana? ada. Emang gajah tunggal itu zaman Jokowi udah bisa ngetin Dunlop. Betul. Enggak. Sangat belum realistis berarti lah Bang kalau kita bisa berkancah di internasional. Dan ini harus menjadi PR kita bersama bahwasanya ya pemerintah harus melek akan hal itu. Jelas. Maksudku tolonglah jangan ngambil duit mulu gitu loh. Jangan ekstraktif mulu diambilin atau jangan cuman mikirin kantong sendiri gitu loh. Paling enggak kalau kalian mau ngerampok, kalian harus tahu gimana cara ngerampok secara berkelanjutan. Lebih berkelas. Ibaratnya begitu. Gimana cara kalian terus bisa merampok gitu loh. Kalau misalkan sumber dayanya habis, misalkan nikelnya habis tapi habis itu kita nggak jadi apa-apa. Buat apa? Gitu loh. Dan siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus disalahkan? Siapa? Ini nggak menyalahkan. Apakah konglomerat? Apakah pemerintah yang takut dengan konglomerat yang menjadi oligarki atau aku nggak menyalahkan satu politisi atau konglomerat atau apa. Ini kegagalan sistemik yang sudah ada sejak zaman Soeharto. Oke. Berarti sistem ini bobrok dan terus berlanjut sampai sekarang. Iya, maksudku itu bisa kalau misalkan Prabowo mau untuk membuat satu langkah besar untuk ngerubah itu ya itu bisa saja, sangat bisa dilakukan. Saya tahu lah teman-teman pasti politisi itu pasti ngerti gitu loh. Cuman kan tadi ini kayaknya nggak bakal diubah gitu loh. Karena begitu sudah mengakar ya. Iya. Sudah mengakar sistem ini dan mungkin sulit untuk dirusak. Tapi menarik bagaimana background Abang yang fokus di pendidikan. Saya penasaran nih Bang. Kita punya topik pendidikan dan informasi teknologi. Data yang sudah kita cari dari anggaran pendidikan dalam APBN dan juga laporan World Bank dan laporan inovasi teknologi Indonesia, kita mempunyai data alokasi anggaran pendidikan di tahun 2025 itu ada sekitar 660 triliun rupiah. Dan juga peningkatan jumlah startup teknologi Indonesia yang kini mencapai lebih dari 2.500 perusahaan. Menurut Abang, reformasi sistem pendidikan untuk menyiapkan generasi muda ini apakah bisa menghadapi tantangan global? Pertama coba aku uraikan dulu ya. Maksudnya pendidikan kita itu kayak gimana. Aku merasa satu hal, titik krusial dari pembenahan pendidikan di Indonesia itu harus difokuskan pada pendidikan tinggi. Karena tadi ini adalah satu mata rantai iblis atau rantai iblis yang terus terjadi gitu. Yang terus terjadi. Vicious cycle. Kayak ibaratnya seorang guru yang lahir dari perguruan tinggi yang mana dia tidak diajarkan untuk perspektif yang kritis, perspektif yang inovatif atau apa segala macam, ya dia akan akan mengajarkan anak-anak muridnya untuk melakukan hal yang sama. Bagiku untuk mengajarkan inovasi teknologi itu tidak dengan mengadakan mata kuliah TIK misalkan di anak SD. Di anak SD. Atau mata kuliah coding seperti kata Gibran di anak SD. Bagiku itu bukan satu hal yang penting untuk menyongsong tadi yang dibilang sebagai inovasi teknologi. Itu bukan satu hal yang penting. Coding itu gak perlu diajarkan ke anak SD atau anak SMP gitu. Yang perlu diajarkan di anak SD, anak SMP adalah bagaimana membangun cara berpikir dibanding coding gitu loh. Karena saya nggak menemukan satu negara misalkan atau
Finland lah katanya. Kan orang-orang suka merujuk kepada Finlandia. Oke, kita merujuk kepada Finlandia. Tapi saya nggak menemukan Finlandia itu mengajarkan anak-anaknya untuk Coding. misalkan coding, teknologi atau apa. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Hal kayak gitu loh maksud gue. Jadi yang paling penting itu cara berpikirnya dulu dirapikan. Kritisismenya coba ditingkatkan. Baru abis itu coding itu Pak paling setahun di lembaga pelatihan kerja selesai. Dan menurut Abang apakah ini adalah salah sasaran? Iya maksudku gini. Jadi nggak ibaratnya kenapa sih lu gini aja Ril, lu belajar bahasa Inggris dari kapan dah? Dari SD. Kelas 1 Kelas sampai ke 1. SMA sekarang Iya. bisa nggak bahasa Inggris? Oh tentu, tentu. Bisa. Gak usah ditanya lah Bang. Bisa dikit-dikit, bisa Iya. dikit-dikit. Banyak hal-hal kayak gitu yang terjadi kan. Belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA. Ya. Ujung-ujungnya nggak bisa tetap bahasa Ya. Inggris. Nggak bisa ngomong. mencapai titik advance lah Iya, ya. nggak sampai titik Sudah advance 8 misalkan. tahun lebih kita belajar bahasa Betul. Inggris, tidak sampai titik advance gitu. Betul. Coba bayangkan kalau coding diajarkan ke anak SD sampai SMA atau segala macam ya tetap aja hal Tetap kayak gitu bakal terjadi gitu loh. Ya. Ya makanya aku pikir bukannya codingnya atau keterampilan industrinya yang penting untuk ditingkatkan, Oke. tapi landasan berpikirnya itu kayak gimana, landasan Oke. berpikir kritisnya kayak gimana. Biarkan anak itu eksploratif, nanti ujungnya dia bakal mengerti sendiri gitu loh. Nanti kan ketika dia udah lulus SMA misalkan atau dia di SMA, otomatis ketika dia tahu oh waktu SMP, oh gue seneng coding nih. Ternyata oh ya udah masuk untuk menekuni itu gitu loh. Dan jika memang sebuah sebuah benang merahnya adalah bagaimana kita bisa mendidik anak dengan pola pikirnya, bukan di materi industrialnya. Iya. Namun yang terjadi saat ini kan kita sudah sangat tertinggal, Bang. Apakah tidak terlalu lamban lagi jika kita kembali lagi ke masa itu? Gini, Real, aku itu ya dari backgroundku SMK, teknik komputer jaringan. Ya. Teknik komputer jaringan itu sudah tidak dibutuhkan industri. Oke. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya industri sekarang membutuhkan ahli IT dari lulusan sarjana. Ya. Lalu saya gunanya apa? Lulus TKJ itu gunanya apa? Gunanya apa gitu ya? Iya, gunanya apa? Ya kalau itulah yang terjadi kalau kalau pendidikan itu terus mengikuti teknologi. Mau bagaimanapun cepatnya pendidikan berubah, dia tidak akan menandingi kecepatan teknologi. Oke. Maka bukan belajar teknologinya, tapi belajar dasar teknologi itu dasarnya. apa. Iya. Kita nggak perlu belajar AI. Kalau misalkan anak SD ya, sorry ya. Anak SD nggak perlu belajar AI, nggak perlu belajar ini. Tapi konsep Tapi dasarnya. konsep dasar AI itu apa? Misalkan konsep dasar coding itu apa? Konsep dasar coding kan berpikir logis. Berpikir logis Berpikir ya. logis. Dan itu akan masuk ke dalam penalaran dan landasan pemikiran Iya. lagi. Ya, sepakat. Berarti jika memang itu adalah sebuah materi dari pendidikan, di data yang berikutnya kan tadi saya bilang, Bang, peningkatan jumlah startup teknologi di Indonesia ini mencapai 2.500 perusahaan. Nah, apa kira-kira dari langkah Prabowo ini adalah dia mendukung kebijakan startup dan industri berbasis teknologi. Ini adalah sebuah langkah yang menurut saya ini bisa menyandingkan dari data yang saya sebutkan tadi, Bang, di mana startup teknologi ini sudah mencapai 2.500. Apakah itu masih sangat belum koheren atau seperti apa, Bang? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Oke. Sangat jauh ya. Aku belak-belakan aja ya. Bagiku masih minim lulusan sarjana S1 dia bisa fasih dalam coding atau teknologi atau apa itu sangat jarang, teman-teman. Bahkan di temanku sendiri lulusan teknologi informasi dia nggak ngerti apa yang dia pelajari selama 4 tahun itu loh. 4 tahun ngangong-ngangong ya. Jadi ya 2.500 startup itu seberapa banyak yang jadi semacam Tokopedia? Oke, itu Coba bisa menjadi kita pertanyakan lah ya. Tuh. Seberapa besar 2.500 itu segimana sampai bisa jadi Grab atau Gojek? Oke. Sangat Berarti ini jarang. kita akan melihat outputnya ya. Outputnya Iya. jika memang tidak terlalu besar ya bisa dibilang Dan ya ini basic aja. Iya,
Ya sebenarnya kita juga bisa kok bikin startup itu, tinggal buka Iya. akun Instagram aja. Malah nambah jadi 2501 2501 dia yang ada udah di sini. sekarang aja bikin startup itu gampang kan. Cuman kayak gitu doang kan, tinggal nulis di sosial Tinggal media nulis, coming betul. soon. Betul. Ya gitu Bikinnya doang kan. bikinnya mah bisa ngembanginnya. Iya, Itu kan yang itu menjadi PR kita ngembanginnya. bersama Oh iya, itu sebenarnya. ngembanginnya itu yang Ngembanginnya. Dan dan anak-anak tidak diajar untuk mengembangkan berarti ya. iya. Makanya Zuril kalau makin dipikir kebobrokan di Indonesia itu makin banyak Makin sebenarnya. banyak. Kalau kebobrokannya makin Setelah banyak. diskusi ini ternyata dominonya kok makin banyak. gitu. dominonya makin banyak. Kalau dipikir-pikir pasar tenaga kerja itu misalkan 2.500 teknologi startup ini lihat deh misalkan Gen Z itu sebenarnya dia punya ekspektasi yang tinggi akan kerja. Oke. Dia punya semangat yang tinggi akan kerja. Ya. Bahkan dia rela tadi kan gaji dikit juga nggak masalah. Yang penting gue kerja. Oke. Gitu sebenarnya ya. Cuman kan tadi lingkungan kerjanya itu kadang bagi saya ya terutama itu nggak mengembangkan si anak itu dan justru hanya memeras saja. Oke. Memeras tapi nggak mengembangkan. Iya. Ibaratnya orang magang nih. Saya magang di Kemendikbud atau saya magang kementerian apa? Emang kerja terus kerjanya ngapain? Ngeprintin dokumen. Nyatet-nyatetin ini. Terus gunanya buat pengembangan diri dia apa gitu loh. Yang ada hanya pemerasan kerja aja. Ya, artinya pekerja kotor lah. Iya, pekerja Tapi kotor. kompetensinya tidak terpakai di situ untuk Kompetensinya value nggak dirinya ya. dipakai di situ, iya. Ya link and match yang dikatakan Ya. Nadiem dulu itu nggak terjadi. Dan tidak terjawab Dan pada saat tidak ini. terjawab sama sekali gitu. Itu Karena menurut- memang untuk pasar tenaga kerja ya, Bang. betul. Oke, Bang. Karena kita juga terpatok waktu, saya punya pertanyaan terakhir nih, Bang. Siap, silakan. Abang ini kan adalah jurnalis gitu ya. Kita Ya. tahu lah Bang Mizam ini adalah jurnalis yang melalang buana lah. Di ya tingkat nasional, daerah, provinsi, kecamatan sampai desa gitu. Kira-kira apa sih Bang peran media dalam membentuk persepsi masyarakat selama 100 hari pertama? Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita tahu sendiri media ini sudah sangat meluas. Gini ya, sebelumnya aku mau tadi klarifikasi itu enggak sampai desa, enggak sampai kota gitu loh, enggak. Aku jurnalis di tempat yang sebenarnya enggak terlalu besar gitu loh. Dan aku juga memang aktif di organisasi gerakan. Cuman bagiku satu hal yang krusial, terutama bagi teman-teman gerakan di penggerak di masyarakat sipil ya, untuk ngomongin soal 100 hari Prabowo ini. Bagiku bukan sekarang media sosial itu sudah sangat demokratik, sangat demokratis. Betul. Hanya saja ada beberapa buzzer yang memang Ya. merusak demokrasi itu kan, merusak ruang publik itu. Dan saya pikir tidak harus bergantung kepada media-media besar yang ada. Tapi memang media besar itu penting kalau misalkan itu misalkan Nge-boost. suatu kasus untuk nge-boost dari Nge-boost, ya. popularitasnya itu sendiri itu bisa terjadi dan itu benar-benar mengganggu Oke. penguasa. Seperti apa yang dilakukan Tempo. Itu sangat mengganggu penguasa, teman-teman sebenarnya. Dan dibantukan oleh power of netizen kan. Ya, people power. People power gitu. Cuman kan sayangnya aku masih merasa di media sosial ini pun masih tersegmented di beberapa medsos aja. Oke. Misalkan di medsos yang paling populer di Indonesia TikTok atau TikTok. Instagram. Narasi-narasi yang memang progresif, narasi-narasi yang memang melawan ketidakadilan itu sangat-sangat minim. Bahkan sebenarnya kemarin aku coba install TikTok lagi ya setelah 2 tahun ini nggak ngelihat itu, dan FYP-nya full soal Prabowo dan apa segala macam, dan aku ngeliat kayaknya masyarakat mengagungkan dia yang nggak masalah Ya. juga. Aku nggak terlalu masalahin itu, cuman aku jarang menemukan di konten TikTok itu yang mengkritik Prabowo. Oke. Justru yang aku temukan di TikTok, makanya aku tadi sempat mention gosip politik itu, aku kesel banget sama gosip politik sebenarnya. Karena di TikTok pun malah ujung-ujungnya mempermainkan gosip politik itu sendiri Oke. gitu loh. Jadi semuanya ngomongin gosip politik, Malah membuat asumsi-asumsi Prabowo baru begini, Jokowi begini, PDI begini, Ya bagiku untuk apa kita memperdulikan perihal elit di mana padahal kita makan aja susah gitu loh. Ya. Bukannya kita nggak harus peduli ya, cuman tadi bangun pergerakannya itu dari yang lingkup kecil dulu. Elit itu ya udah nggak masalah mereka ribut gitu loh. Justru kita harus senang mereka ribut. Ya. Ya udah biarin sono. Biarin aja lah mereka berantem Mereka gitu. berantem dan itu nggak perlu kita seriusin gitu loh. Ya udah kita ya yang sayangnya kan kita hanya fokus ke gosip tapi kita nggak fokus ke gerakan perlawanan kita sendiri. Itu dia.
Kita cuman fokus ke gosip-gosip aja. Dan itu yang melemahkan. Padahal ya makanya mungkin aku ya mengajak ya teman-teman 2024 Prabowo, pemilu 2024 Prabowo yang dia dimenangkan gara-gara TikTok termasuk kan ya. TikTok termasuk paling besar kemenangannya. Disitulah kita harus belajar bahwa kita harus mengintervensi di situ, media sosial itu harus diintervensi. Karena jangan sampai logaritma ini mereka pegang. Jangan sampai gitu loh. Ini demokrasi loh. Ini media demokrasi itu harus demokratis loh. Dan itu ruang publik kita. Jangan sampai itu mereka pegang untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh. Dan kita kan cuma berpangku tangan aja kadang-kadang. Iya. Ibaratnya kayak nih buzzer ngeselin tapi nggak ada upaya perlawanan apa gitu loh. Semangat. Kita cuman kayak gitu aja. Dan malah terbawa arus bang gitu loh. Iya, kita ibaratnya cuman misalkan di Twitter gitu loh. Ada buzzer ngomong terus kita balesin gitu loh. Cuman nggak mencoba untuk melawan narasi itu gitu, dengan narasi yang mencerdaskan gitu loh. Narasi yang mendidik masyarakat gitu loh. Malahan kita berfokusnya ke menyerang buzzer itu gitu loh. Jadi narasi dibalas narasi. Ini narasi dibalas komen. Ya malah makin FYP dong narasinya. Iya, malah makin FYP bener. Malah berantemnya di komen gitu kan. Betul. Sangat menarik sekali jawabannya. Karena peran media ini mau bagaimanapun kita juga harus fokus ke dalam pergerakan kita sendiri. Iya, jangan sampai memang logaritma yang telah mereka pegang malah kita terbawa arus. Jawabannya yang sangat singkat dan juga jawaban yang sangat terjawab ya mungkin dari teman-teman karena kita sudah terpatok waktu nih Bang. Terima kasih Abang. Demikianlah diskusi kita hari ini tentang menuju 100 hari Presiden Prabowo. Kita telah membahas banyak hal, mulai dari prioritas kebijakan awal, realisasi janji kampanye, hingga tantangan yang dihadapi pemerintahan ini. Izam Komaruzaman telah memberikan pandangan yang sangat mendalam dan inspiratif tentang arah kepemimpinan dan langkah yang perlu diambil untuk menjawab harapan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Sebagai masyarakat tentu kita berharap bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah mampu membawa dampak positif, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Namun tanggung jawab untuk mewujudkan perubahan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif kita sebagai rakyat. Kami mengundang Anda, para pendengar, untuk terus mengikuti perkembangan ini. Jika Anda memiliki pandangan, kritik, atau saran, jangan ragu untuk berbagi dengan kami melalui Instagram dan YouTube dengan username GreenForceUNJ. Karena suara Anda adalah bagian penting dari demokrasi. Terima kasih kepada Bang Izam atas waktu dan wawasannya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Anda, para pendengar setia yang selalu mendukung podcast kami. Diskusi ini tidak akan berarti tanpa perhatian dan partisipasi Anda semua. Saya Zurel Arya Aditya Budi Tomo, pamit undur diri dari podcast Intelektual. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan kembali membahas isu-isu menarik lainnya. Tetap semangat, terus berkontribusi dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.